biasa. Masya Allah, semangat sekali ya hari ini. Apa kabar hari ini anak-anak? Sehat? Alhamdulillah ya. Ya, kenapa? Iya, ibu juga sehat. Alhamdulillah ya. Baik, kelasnya bersih sekali ya hari ini. Wah, ibu ucapkan terima kasih kepada Regu Piket yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga kelas kita sangat bersih, rapi ya. Semuanya tertata dengan baik dan Masya Allah sudaranya juga sampai di sini ya. Baik, sebelum kita mulai belajar, ketua kelas silahkan pimpin doa terlebih dahulu. Terima kasih kepada ketua kelas. Baik, ada yang tidak hadir kali ini? Siapa? Reni. Kenapa Reni? Sakit. Kita doakan semoga Reni cepat sembuh ya, sehingga bisa kumpul dengan kita lagi untuk belajar di kelas ini ya. Baik, sebelum kita masuk, ada yang ingat tidak materi pertemuan sebelumnya? Ada yang ingat? Ya, Iqbal silahkan. Ya betul. Ada yang ingat juga selain Iqbal? Andi? Ya betul. Jadi pekan lalu itu kita belajar tentang past tense ya. Nah, apa fungsi dari kata past tense? Ayo, ada yang ingat? Ya, Indra? Ya betul. Ada yang ingin melengkapi jawaban daripada Indra? Ya, Ani? Iya betul sekali. Jadi fungsi past tense itu adalah untuk menyatakan pengalaman masa lampau. Betul sekali. Nah, kira-kira apa kaitan antara past tense dengan materi kita hari ini? Ya, jadi kaitannya adalah past tense akan digunakan dalam narrative text. Baik. Nah, perhatikan gambar yang ada di layar. Nah, kira-kira itu gambar apa ya? Pernah lihat tidak? Gambar? Ya? Gunung? Iya betul. Ini gambar gunung ya. Nah, coba lihat lebih detail. Itu kira-kira pernah lihat di mana ya? Itu apa ya? Ya silahkan. Ani? Iya, ini tangkuban perahu. Ada yang pernah lihat atau ada yang pernah membaca atau mendengar mungkin cerita tentang tangkuban perahu? Iya, ada yang ingat mungkin tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita tangkuban perahu? Ya silahkan Indra. Iya betul, Sang Kuryang. Ada lagi yang ingat? Ya betul, Rondo. Lalu Tumang. Betul sekali. Wah, sepertinya pernah baca ini ya tentang cerita tentang Sang Kuryang. Nah, tujuan pembelajaran hari ini menjawab pertanyaan terkait cerita Sang Kuryang ya. Lalu mengidentifikasi fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks naratif, mengidentifikasi kata kerja bentuk ketiga yang terdapat pada cerita Sang Kuryang, membuat cerita Sang Kuryang dengan kalimat sederhana, dan menuliskan pesan moral yang terdapat pada cerita Sang Kuryang ya. Jadi kegiatan hari ini kita akan membaca materi tentang naratif teks Sang Kuryang ya. Lalu kita akan mengerjakan LKPD. Nah, setelah selesai kalian akan mempresentasikannya di depan kelas. Lalu kita akan melakukan evaluasi ya. Baik, kita mulai. Ketua kelas, Ibu akan membagikan materi tentang terkait cerita Sang Kuryang ya, naratif teks. Silahkan ketua kelas untuk membagikan materi ini secara berkelompok ya, yang di kelompok yang sudah kita bentuk tadi ya. Silakan. Baik, sudah membaca materinya. Nah, sekarang ada yang bisa menjelaskan tidak apa itu naratif teks? Ya, silahkan Ani. Kelompok 1 ya. Ya, betul. Ada yang melengkapi? Ya, Indra, silahkan. Ya, betul sekali. Jadi naratif teks itu adalah jenis teks yang menampilkan cerita imajinasi yang hidup di lingkungan kita ya. Jadi cerita imajinasi itu artinya khayalan, betul. Tidak nyata, betul. Mitos, betul sekali ya. Itulah yang dimaksud dengan teks naratif. Lalu, ada yang bisa menyebutkan tidak struktur teks dari teks naratif berdasarkan materi yang sudah dibaca? Ya, yang pertama. Iya betul, orientation. Ada yang tahu apa itu orientation? Ya, silahkan Nabila. Iya, betul. Pengenalan tokoh-tokoh yang ada di
dalam cerita. Ya, latar, waktu, betul sekali. Nah, sekarang struktur yang kedua. Ya, silakan Irma. Nah, betul, complication. Ada yang tahu complication? Ya, silahkan. Betul sekali Indra ya. Complication adalah masalah yang timbul di dalam cerita. Ya, yang ketiga, struktur yang ketiga, silahkan Hafiz. Ya, betul sekali ya. Resolution. Resolution. Ada yang tahu tidak apa itu resolution? Ya, silahkan Bang. Betul sekali. Jadi masalah mulai teratasi. Satu lagi. Ya, betul. Silahkan. Ya, Andri. Reorientation. Apa itu reorientation? Silahkan. Ya. Ina. Oh iya, betul. Reorientation adalah kesimpulan atau pesan moral yang ada di dalam cerita. Jadi reorientation ini bisa ada, bisa tidak ada ya. Jadi itu tidak mesti. Yang wajib itu tadi yang tiga. Baik. Sampai di sini ada yang mau bertanya terkait naratif teks dan Sangkuriang ini? Baik, tidak ada. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Ini akan dikerjakan secara berkelompok. Nah, setelah selesai, kalian akan mempresentasikannya di depan kelas ya. Jadi di sini LKPD ini terdapat gambar ya. Jadi kalian akan membuat cerita Sangkuriang berdasarkan kata-kata sendiri ya. Kemudian menuliskan juga strukturnya beserta pesan moral yang terdapat di dalam cerita Sangkuriang ya. Setelah itu kalian akan mempresentasikannya di depan. Jadi Ibu harap ini dikerjakan secara sungguh-sungguh ya, karena Ibu akan melakukan 3 penilaian. Yang pertama penilaian sikap, yang kedua penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan. Baik, silakan ketua kelas kembali membagikan LKPD ke kelompok-kelompok yang tadi. Silakan. Baik, silakan kelompok mana dulu yang ingin mempresentasikan? Kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Nah, di depan sini. Nah, kelompok lain nanti silakan menanggapi ya. Silakan. Ya, itulah tadi presentasi dari kelompok 2. Ada yang ingin menanggapi? Ya, kelompok 4 silakan menanggapi. Ya, silakan kelompok 2 menanggapi pertanyaan dari kelompok 4. Ya, baik sekali. Baik. Wah, kalian luar biasa. Kalian telah melakukan semua kelompok telah melakukan presentasi ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum paham? Ya, sudah paham? Betul? Baik. Nah, sekarang Ibu akan membagikan evaluasi ya. Silahkan ini dikerjakan secara individu ya. Silahkan ketua kelas kembali membagikan evaluasi. Nah, baik. Ibu telah memeriksa evaluasi kalian ya. Jadi nanti nilai kalian yang di atas KKM Ibu akan memberikan pengayaan ya. Kemudian untuk yang di bawah KKM Ibu akan memberikan remedial. Wah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Seru? Seru? Happy? Bagaimana perasaannya? Senang ya? Wah, bagian mana yang kalian tidak sukai? Suka semua? Alhamdulillah ya. Lalu bagian apa kesimpulan? Apa kesimpulan yang kalian dapatkan setelah mempelajari materi hari ini? Ya, silakan. Ya, ada yang bisa menambahkan? Ya, Indra. Oke, betul. Jadi, naratif teks itu adalah teks yang menjelaskan atau menampilkan cerita imajinasi, ya, khayalan dan tidak nyata. Kemudian strukturnya ada 3 tadi. Iya, betul sekali. Betul. Nah, baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar bermain perannya role-play terkait cerita Sangkuriang. Baik, demikianlah materi pembelajaran hari ini, kaitan pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kita silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas perhatiannya semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.